In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres teiturum videre Patris allegro veritas literabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini saya akan mengajak kita, seperti biasa, Patris Allegro itu seorang inquisitor ya. Setiap orang yang berbicara tentang Kristus, kekristenan, wajib diinkuisisi. Nah, kali ini mari kita menanggapi khotbah MBM tentang orang kudus. Apakah ajarannya benar atau ajarannya SESAT? Kudus di atas kertas ketika reformasi menghapus tubuh Kristus. Kata GC ini tanggapan sebagai orang Katolik untuk mengajar umat agar jangan tertipu oleh retorika non-Katolik, terutama anti-Katolik ya. Nah, sebagai pendahuluan, gereja tanpa tubuh dan kekudusan tanpa daging, itu poinnya. Reformasi Calvinis selalu punya obsesi yang aneh, menolak apapun yang punya tubuh ya. Tubuh Kristus di Ekaristi mereka bilang hanya simbol. Tubuh gereja yang kelihatan mereka bilang cukup persekutuan iman. Kekudusan yang menjelma dalam manusia nyata mereka menuduhnya berhala. Maka ketika pendeta MBM berkhotbah tentang orang kudus, hasilnya sudah bisa ditebak. Iman yang melayang di kepala tapi tidak menitis ke bumi. Menurut MBM, orang kudus hanyalah status rohani, posisi yuridis di hadapan Allah, bukan realitas moral dan spiritual yang sungguh-sungguh mengubah manusia. Kekudusan, katanya, adalah label hukum, bukan transformasi batin. Allah menganggap kita kudus meski kita tetap berdosa. Inilah dogma kudus di atas kertas yang menjadi dasar seluruh teologi reformasi. Tapi di balik logika itu tersembunyi serangkaian kesalahan filosofis dan teologis yang tidak hanya melemahkan iman, tapi juga menghapus realitas gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup. Mari kita bongkar satu persatu ya. Yang pertama, kekudusan forensik, rahmat yang tidak menyentuh daging sama sekali. MBM memulai dengan pernyataan bahwa kekudusan kita adalah kekudusan Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Kedengarannya saleh, tapi di balik itu ada racun metafisik ya. Kekudusan tidak lagi dipahami sebagai realitas eksistensial, melainkan status legal, posisi hukum doang. Dalam kerangka Calvinis, pembenaran atau justifikatio hanyalah keputusan Allah di ruang sidang surgawi. Manusia berdosa dinyatakan tidak bersalah karena Kristus menanggung hukumannya. Tetapi jiwa manusia itu sendiri tidak diubah. Dia tetap berdosa, hanya saja tidak diperhitungkan bersalah. Jadi you tetap berdosa. Hanya Tuhan bilang sudah kau tetap berdosa, tidak ada orang yang sugati begitu. Ini adalah teologi kosmetik ya. Tuhan katanya menutup kotoran manusia dengan jubah Kristus, bukan mencucinya, hanya menutupinya. Bau sekali ya. Filsafat Katolik menolak ilusi ini karena bertentangan dengan prinsip realisme metafisik. Esse sequitur agere, keberadaan menentukan tindakan. Jika seseorang sungguh-sungguh dibenarkan, maka hakikatnya juga berubah. Tindakan yang mengalir darinya pun harus suci. Allah yang benar tidak hanya menyebut hitam sebagai putih, dia mengubah hitam menjadi terang ya. Itu Allah yang maha kuasa, bukan dia sekedar menyebut hitam sebagai putih. Karena itu Konsili Trente pada tahun 1547 menegaskan seperti ini: Justificatio non est tantum remitio peccatorum, sed et sanctificatio et renovatio interiores hominis. Pembenaran bukan hanya penghapusan dosa, tetapi juga pengudusan dan pembaruan manusia batinnya. Reformasi menolak pembaruan batin ini, maka wajar mereka kehilangan sakramen-sakramen.
Karena bagi mereka, rahmat tidak perlu bekerja melalui tanda lahiriah. Padahal justru di sanalah letak inkarnasi iman Katolik. Allah menyentuh daging agar daging pun menjadi kudus. Begitu. Poin yang berikutnya, sola scriptura itu firman tanpa gereja, suara tanpa tubuh. Itu seperti suara hantu ya di rumah-rumah hantu, suara tidak jelas. MYM memegang teguh prinsip klasik reformasi, hanya Alkitab yang otoritatif, atau apalah penjelasan mereka. Dia menolak tradisi dan magisterium yang menentukan makna orang kudus. Tapi logika ini juga runtuh di bawah, menanggung beban berat, runtuh di bawah bebannya sendiri. Karena Alkitab bukanlah buku jatuh dari langit. Dia lahir, disalin, dibaca, dan diwartakan dalam tubuh gereja, bukan di akun-akun YouTube. Tidak. Tanpa gereja, tidak ada kanon kitab suci. Tanpa suksesi para rasul, tidak ada otoritas untuk menafsirkannya. Maka ketika MYM memakai Alkitab untuk melawan gereja, dia sedang menembak dengan peluru yang dicetak oleh tangan yang dia hina. Itu disebut petitio principii, membuktikan doktrin hanya Alkitab dengan memakai Alkitab yang diberikan oleh gereja yang dia tolak. Aneh ya, tapi nyata. Gereja Katolik memandang kitab suci dan tradisi bukan sebagai dua sumber yang bersaing, tetapi sebagai dua aliran dari satu mata air yang sama, sabda Allah yang hidup. Karena itu, membaca Alkitab tanpa tradisi sama seperti membaca surat cinta tanpa mengenal pengirimnya. Poin yang berikutnya, gereja tanpa hierarki. Ini demokrasi yang melahirkan anarki. MYM menolak struktur hierarkis gereja, tidak ada paus, tidak ada uskup, semua sejajar. Tetapi dia lupa, keadilan bukan berarti kesetaraan matematis, melainkan tata keteraturan yang memberi tempat pada fungsi. Ya. Dalam tubuh manusia, tidak semua organ sejajar. Mata bukan telinga, jantung bukan tangan, tapi semua melayani kehidupan yang sama. Begitu pula dalam tubuh Kristus, hierarki bukan dominasi, hierarki adalah harmoni. Menolak hierarki rasuli berarti menolak struktur yang sejak awal dijaga gereja. Ignatius dari Antioquia, yang paling dibenci oleh Protestan, bapak gereja yang paling dibenci oleh Protestan, murid langsung Rasul Yohanes, menulis pada tahun 110 Masehi. Wherever the bishop appears, there let the people be. Just as wherever Christ Jesus is, there is Catholic Church. Surat kepada orang-orang jemaat di Smyrna, Smyrnians, chapter 8, verse 2. Jauh sebelum Calvin lahir, gereja sudah memiliki sistem episkopal. Maka klaim MYM bahwa struktur itu buatan Roma seperti Protestan anti-Katolik pada umumnya hanyalah kebodohan sejarah. Dan ketika hierarki dibuang, apa yang tersisa? Ribuan gereja yang saling memaki sambil berteriak, "Kami yang paling Alkitabiah." Reformasi membunuh paus, tapi melahirkan ribuan paus kecil di setiap mimbar, setiap channel, setiap kepala yang menganggap diri dipimpin Roh Kudus. Good job. Poin berikutnya, imamat orang percaya, demokrasi palsu dalam iman. MYM mengutip doktrin reformasi bahwa semua orang percaya adalah imam. Katanya tak perlu lagi perantara, kedengarannya mulia, tapi hasilnya ironis. Semua imam berarti tidak ada imam. Iya kan? Dalam teologi Katolik benar bahwa setiap orang dibaptis ikut dalam imamat umum Kristus. 1 Petrus bab 2 ayat 9. Namun ini tidak meniadakan imamat ministerial, imamat pelayanan yang diutus untuk menggembalakan, mengajar, dan mempersembahkan kurban ekaristi. Kristus sendiri, Sang Imam Agung, membentuk gereja dengan dua dimensi: tubuh yang menyembah dan kepala yang menggembalakan. Ya.
Ketika reformasi menolak imamat sakramental, mereka kehilangan kekudusan yang konkret. Ingat, konkret. Ibadah menjadi ceramah, ekaristi menjadi simbol, dan pengampunan menjadi perasaan pribadi. Lebih tepatnya, halusinasi pribadi. Dan itulah paradoksnya, semakin mereka menolak perantara, semakin mereka menciptakan perantara baru, yakni diri sendiri. Paham? Poin berikutnya, menolak santo. Ini menolak bukti inkarnasi. MDM menertawakan gereja Katolik yang menghormati para santo dan santa. Katanya, itu pengangkatan manusia menjadi ilahi. Dia lupa para kudus bukan pesaing Kristus, melainkan buah dari karya Kristus yang nyata dalam sejarah. Nyata dalam sejarah, bukan dalam halusinasi hasil membaca teks orang Katolik itu. Kalau rahmat hanya status yuridis, maka memang tidak mungkin ada santo. Itu cocok dengan posisi reformasi. Tapi karena rahmat sungguh mengubah manusia, maka muncul Fransiskus dari Assisi, Teresia dari Lisieux, Yohanes Paulus II, Carlo Acutis, manusia yang menjadi ikon Kristus yang hidup. Para kudus adalah argumen empiris dari inkarnasi, bukti bahwa sabda sungguh menjadi daging, bukan hanya kata-kata doa kuah kosong. Menolak mereka, para kudus ini, berarti menolak bukti konkret bahwa Allah bekerja dalam diri manusia. Dan tanpa teladan manusiawi, iman tinggal teori di awang-awang, indah di mulut, dingin di hati. Poin yang berikutnya, kekudusan sebagai partisipasi, bukan perhitungan. Ya, itu salah, itu bidat. Ya, sudah dinyatakan sebagai bidat. Kekudusan adalah partisipasi, bukan perhitungan. Bagi Calvinisme, kekudusan adalah diperhitungkan kepada manusia. Bagi Katolik, kekudusan adalah dibagikan. Kekudusan itu dibagikan. Ini, you jadi kudus. Yang pertama adalah transaksi. Yang diperhitungkan itu sebagai transaksi. Dan yang kedua ini, versi Katolik itu partisipasi. Ya. Jadi kamu bertransaksi, tapi ini berpartisipasi. Yang satu berbicara tentang Allah yang menutup dosa, yang satunya lagi berbicara tentang Allah yang masuk ke dalam dosa manusia dan menyembuhkannya dari dalam. Ya. Filsafat realisme Katolik, saudara-saudari, menegaskan bahwa rahmat adalah actus essendi. Rahmat itu actus essendi. Bahasa Latin artinya tindakan keberadaan. Ini konsep yang diuber-uber dijelaskan maksudnya oleh Santo Thomas Aquinas. Allah yang kudus tidak hanya menamakan kita kudus, tidak hanya menyebut kita kudus, Dia menjadikan kita kudus dengan mengundang kita mengambil bagian dalam kodratnya sendiri. 2 Petrus bab 1 ayat 4. Jadi pertanyaan yang perlu dijawab MDM sama pertanyaan saya seperti soal Maria Immaculata. Bagaimana caranya itu? Ya, bagaimana caranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib tahun 33 itu sampai kepada seorang MDM? Caranya seperti apa? Dengan membaca bukunya Katolik? No. Kekudusan adalah partisipasi ontologis, bukan perhitungan legalistik. Terus dari mana seorang Protestan bisa tahu bahwa dia diperhitungkan? Dengan halusinasi, hasil membayangkan dari membaca buku Katolik itu, kan, yang dibuang 7 lagi. Maka orang kudus sejati bukanlah mereka yang dinyatakan tanpa dosa, tapi mereka yang membiarkan Allah benar-benar membersihkan mereka melalui sakramen, doa, penderitaan, dan kasih yang mengubah. Nah, pertanyaan masih sama, bagaimana caranya kalau itu terjadi pada Protestan? Krik. Poin berikutnya, saudara-saudariku, terjadi inkonsistensi etis. Jika sudah dibenarkan, mengapa masih berjuang? Why? Porque? Dlaczego? MDM berbicara tentang proses pengudusan yang berlangsung seumur hidup. Tetapi jika keselamatan sudah dijamin oleh status iman, untuk apa berjuang? Disinilah kebusukan moral sola fide mulai terasa. Etika kehilangan dasar ontologi. Tidak punya dasar ontologis, dipaksakan saja. Jika aku tidak bisa kehilangan keselamatan, maka dosa hanyalah kekeliruan administratif
bukan luka spiritual. Kekudusan pun direduksi menjadi sekedar bukti bahwa aku benar-benar diselamatkan, bukan panggilan cinta untuk menyerupai Kristus. Jadi enak ya jadi Protestan, bangku kaki, sola fide, selesai, masuk surga. Tapi itu cuma halusinasi. Katolik melihat sebaliknya, iman tanpa kasih adalah mayat rohani. Kekudusan bukan sertifikat surga, melainkan perjalanan cinta menuju Allah yang hidup. Dan perjalanan itu melibatkan daging, air mata, dan tubuh gereja. Bukan hanya status forensik dalam akta surgawi. Inilah bidat reformasi Calvinis. Poin yang berikutnya, Tuhan yang menganggap benar. Ini teologi ketidakkonsistenan. MYM percaya bahwa Allah menganggap benar orang berdosa karena Kristus. Tapi bagaimana mungkin Allah yang Maha Tahu bisa menganggap sesuatu yang tidak benar sebagai benar tanpa mengingkari keadilannya sendiri? Jika Tuhan hanya menganggap orang berdosa sebagai kudus tanpa mengubahnya, maka keadilannya hanyalah permainan semantik. Permainan kata-kata maksudnya. Dalam filsafat moral, itu disebut contradictio in actu exercito, tindakan yang menyangkal dirinya sendiri. Katolik menegaskan bahwa Allah sungguh membenarkan karena Dia sungguh menyucikan. Dia bukan hakim yang menipu hukumnya sendiri, melainkan tabib, dokter yang menyembuhkan luka jiwa kita dengan kasih. Jadi poin berikutnya, iman tanpa tubuh. Ini sumber krisis Protestan modern, dan iman tanpa tubuh. Dari akar teologi seperti inilah tumbuh krisis iman Protestan modern. Ketika kekudusan dipisahkan dari tubuh, sakramen, dan tradisi, iman menjadi proyeksi psikologis doang, proyeksi psikologis belaka. Maka tidak heran denominasi demi denominasi runtuh dalam relativisme. Ya. Yang tersisa hanyalah gereja-gereja yang menjadi panggung opini, penuh suara, miskin kehadiran. Kristus tidak membangun agama opini. Dia membangun tubuh yang bisa disentuh, dilihat, dan dihidupi. Dan tubuh itu masih hidup dalam gereja Katolik yang terus melahirkan para kudus di setiap zaman. Manusia nyata, bukan status abstrak. Ya. Berikutnya adalah sebagai kesimpulan dari kudus di atas kertas versi bidat Protestantisme ke kekudusan yang berinkarnasi. MYM dan para pewaris Calvinisme menegaskan bahwa semua orang percaya sudah kudus karena status iman. Tapi Katolik menegaskan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kekudusan bukan status, melainkan partisipasi dalam kehidupan Allah sendiri. Nah, ini kalau di Protestan blank. Mereka itu, Tuhan mereka jijik dengan mereka karena mereka bejat total. Ia bukan hasil perhitungan, ya, kekudusan itu, melainkan hasil persatuan, ya. Kekudusan bukan deklarasi eksternal, pernyataan dari luar, tetapi adalah transformasi internal, perubahan dari dalam. Reformasi melahirkan kekudusan tanpa tubuh. Katolik mempertahankan tubuh yang dikuduskan. Reformasi menjadikan iman sebagai pikiran, Katolik menjadikannya persekutuan yang hidup. Reformasi menolak para kudus, Katolik melahirkan mereka. Maka perbedaan bukan soal siapa yang lebih banyak ayat, tetapi siapa yang masih percaya bahwa Allah sungguh mampu mengubah manusia, bukan hanya sekedar mendeklarasikan sesuatu, menyebut sesuatu. Itu Tuhan tidak maha kuasa. Tuhan hanya seperti seorang hakim. Itu hakim bisa belaju bisa. Bagi gereja Katolik, Allah bukan hanya hakim yang menilai, Dia adalah tukang tanah yang membentuk ulang bejana retak menjadi indah. Dan bejana-bejana itu yang disebut para santo dan santa bukan berhala, melainkan pameran rahmat Allah yang bekerja. Ya. Jadi kalau di Protestan tidak ada, ya rahmat Allah tidak bekerja di Protestan. Ya. Akhirnya, ketika Kristus tidak lagi menyentuh dunia, jika iman hanya tinggal di kepala, dunia tetap gelap. Tapi jika iman menjelma dalam tubuh gereja dan para kudus, dunia mulai bercahaya.
Reformasi berteriak Soli Deo Gloria, tapi gereja Katolik menjawab benar, dan kemuliaan itu tampak dalam wajah orang-orang yang telah diubah olehnya, para santo santa. Karena Allah yang kita sembah bukan hanya menganggap kudus, tetapi menjadikan manusia sungguh kudus, dengan tubuh, dengan sejarah, dan dengan cinta. Ya, jadi kenapa masih percaya pada ajaran kuah kosong, halusinasi ini? Keep calm and stay away from Protestantism.